Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mirna Trilestari, mahasiswi PAI UIN SMH Banten kelas A semester 6. Video kali ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Soft Skill yang diampu oleh yang terhormat Ibu Herlina Pratiwi MPD. Kali ini saya akan membahas materi tentang leadership skill. Berbicara tentang sebuah kepemimpinan, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap manusia adalah pemimpin, dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang ia pimpin. Baiklah, di video kali ini akan dibahas 4 pembahasan. Yang pertama tentang pengertian kepemimpinan, yang kedua tipe kepemimpinan, yang ketiga fungsi kepemimpinan, dan yang terakhir kaitan kepemimpinan dengan soft skill. Yang pertama, pengertian dari kepemimpinan. Dalam bahasa Inggris, kepemimpinan disebut dengan leadership. Menurut Ensiklopedia Umum, kepemimpinan adalah hubungan yang erat antara seorang dan kelompok manusia karena adanya kepentingan yang sama atau tujuan yang dicapainya sama. Menurut Muhyiddin Al-Baroris, menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses yang melibatkan pemimpin dan para pengikutnya, di mana sang pemimpin akan mempengaruhi mereka untuk melakukan apa yang diinginkan. Dalam memahami kepemimpinan, dapat dilihat diri seorang pemimpin dalam hal ini berupa 2 dimensi perilaku. Yang pertama, perilaku pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, perilaku pemimpin yang lebih pada penentuan suatu hubungan kerja dengan bawahannya dan juga usahanya dalam membentuk pola-pola organisasi, saluran komunikasi, dan prosedur kerja yang jelas. Terkait pengertian kepemimpinan, beberapa ahli berbeda pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh George Terry yang menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas atau kegiatan untuk mempengaruhi kemauan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Robert Dabin menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas pemegang kewenangan dan pengambil keputusan. Dan menurut Profesor Dr. S.P. Siagan menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah inti dari manajemen, karena kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi sumber daya manusia dan sumber daya alam lainnya. Dari ketiga pendapat tadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan lebih yang dimiliki oleh seseorang baik dalam organisasi maupun bukan dalam organisasi untuk mempengaruhi orang-orang yang ada dalam lingkungannya agar mereka mampu diajak bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh si pemimpin. Bahasan yang kedua ialah tipe kepemimpinan. Ada beberapa macam tipe kepemimpinan, diantaranya ada kepemimpinan klasikal, kepemimpinan situasional, kepemimpinan berdasarkan pembawaan, kepemimpinan berdasarkan perilaku, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pertama itu ada kepemimpinan klasik. Kepemimpinan ini ditandai adanya sikap dominasi oleh pemimpin, di mana apa yang diperintahkan pemimpin harus ditaati dan dipatuhi oleh si pengikutnya. Selanjutnya ada kepemimpinan berdasarkan pembawaan. Berdasarkan teori ini meyakini bahwa pemimpin merupakan seseorang yang dilahirkan, bukan dididik ataupun dipersiapkan. Sedangkan selanjutnya kepemimpinan berdasarkan perilaku. Teori ini meyakini bahwa pemimpin adalah mereka yang dididik dan dipersiapkan, bukan dilahirkan. Jadi teori kepemimpinan berdasarkan perilaku sangat-sangat bertolak belakang dengan teori kepemimpinan yang berdasarkan pembawaan. Jika pada jenis kepemimpinan berdasarkan pembawaan, pemimpin adalah yang dilahirkan, tapi di kepemimpinan berdasarkan perilaku adalah pemimpin ialah mereka yang dipersiapkan dan dididik, bukan dilahirkan. Selanjutnya, kepemimpinan visioner atau transformasional adalah kepemimpinan yang mengandalkan visi pemimpin sebagai inspirasi untuk mengarahkan pengikutnya. Selanjutnya ada kepemimpinan situasional, di mana kepemimpinan jenis ini ialah kepemimpinan yang didasarkan pada situasi dan kondisi yang sedang ia alami. Dan ada kepemimpinan transaksional, ialah kepemimpinan yang didasarkan pada adanya tawar-menawar antara si pemimpin dan juga pengikutnya. Pembahasan yang ketiga ialah
fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan yang pertama, fungsi perencanaan. Pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan dirinya sendiri melalui selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Perencanaan pada dasarnya ada dua macam. Ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Untuk perencanaan yang tidak tertulis biasanya digunakan untuk jangka pendek. Sedangkan untuk perencanaan yang tertulis biasanya digunakan dalam waktu atau untuk jangka yang panjang dengan prosedur yang telah ditentukan. Selanjutnya, perencanaan yang baik biasanya berisi maksud dan tujuan organisasi yang hendak dicapai, lalu ada penggunaan sumber daya dan cara atau prosedur untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada fungsi penetapan visi. Seorang pemimpin yang senantiasa memiliki visi ke depan harus selalu waspada terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Hal ini akan memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan ke arah yang ditujukan dapat berlangsung secara terus-menerus tanpa ada halangan suatu apapun. Meskipun itu ada halangan, si pemimpin bisa melihat dan bisa menemukan solusi dari halangan atau hambatan yang dihadapi dari organisasi yang ia pimpin tersebut. Selanjutnya ada fungsi pengembangan loyalitas. Ternyata bukan hanya pengikut atau anggota dari organisasi tertentu yang harus memiliki loyalitas, tapi sebagai seorang pemimpin harus memiliki loyalitas pula. Artinya, ketika pemimpin memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi yang ia pimpin, maka secara tidak langsung pemimpin ini telah memberikan teladan yang baik agar para pengikutnya atau para anggotanya juga memiliki loyalitas yang tinggi. Selanjutnya ada pengawasan, fungsi pengawasan. Pemimpin dalam fungsi pengawasan ini bekerja atau bertindak mengawasi hasil kerja atau rencana pelaksanaan guna mencapai tujuan bersama. Artinya dengan adanya pengawasan ini, pemimpin bisa melihat kinerja dari para anggota atau para pengikutnya. Sehingga jika ada kondisi atau ada masalah yang dihadapi oleh para pengikutnya, maka dengan adanya fungsi pengawasan ini, pemimpin bisa bertindak atau menindaklanjuti permasalahan yang terjadi tersebut. Selanjutnya ada fungsi pengambil keputusan. Pemimpin memang harus bisa mengambil keputusan dengan secara bijak dan juga baik, bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk kepentingan bersama. Dan pengambilan keputusan juga harus didasari akan adanya beberapa pendapat. Pemimpin bisa mengambil keputusan secara individu ataupun secara kelompok, di mana pemimpin bisa mengambil pendapat dari beberapa pengikutnya terkait keputusan yang akan ia ambil, sehingga keputusan ini bisa diterima oleh para pengikutnya dan tentunya akan memudahkan organisasi yang ia pimpin dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada fungsi memberi motivasi. Sebagai seorang pemimpin tentunya harus bisa dan harus selalu memberi motivasi agar yang dipimpin semangat dalam menjalankan tugas atau visi yang ia emban guna mencapai tujuan bersama. Pembahasan yang terakhir di video kali ini adalah kaitan kepemimpinan dengan soft skill. Keterampilan teknis atau kecerdasan atau yang sering kita kenal dengan hard skill adalah hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Namun hard skill saja tidak cukup. Pemimpin harus punya soft skill untuk menunjang kinerjanya dalam memimpin sebuah organisasi. Ada beberapa macam atau ada beberapa soft skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin harus memiliki connection, yakni kemampuan seorang pemimpin dalam membangun komunikasi, melekatkan hubungan interpersonal, serta menjaga keutuhan tim. Yang kedua, seorang pemimpin harus punya clarity, yakni kemampuan seorang pemimpin untuk mengatur target yang jelas dalam rangka menjaga kualitas kerja tim. Seorang pemimpin juga harus punya komitmen, yaitu kapasitas untuk tetap konsisten dalam menjaga komitmen tim dalam mencapai target bersama. Selanjutnya, seorang pemimpin juga harus bisa mengambil keputusan. Seorang pemimpin akan dihadapkan pada banyak masalah, entah dari masalah organisasinya sendiri atau dari masalah di luar organisasi sendiri. Nah, pemimpin harus bisa mengambil keputusan. Namun, keputusan yang diambil juga harus didiskusikan atau diperbicarakan dengan
para pengikutnya agar keputusan yang diambil bukan cuma bermanfaat bagi dirinya sendiri tapi bermanfaat bagi tim yang ia pimpin. Selanjutnya, ada skill management. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memanage anggotanya. Tiap orang dalam sebuah tim memiliki karakter yang berbeda. Jadi, hal inilah yang membuat seorang pemimpin harus memiliki skill manajemen yang baik. Harus bisa mengalokasikan pekerjaan dengan adil dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggotanya. Lalu ada juga skill problem solving. Masalah dalam tim adalah satu hal yang sangat umum dan pemimpin adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, masalah yang dihadapi oleh tim bukan hanya masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, tapi juga masalah yang berhubungan dengan masing-masing personal. Dalam mengerjakan pekerjaan, mereka pasti akan menemukan beberapa masalah. Nah, dalam hal ini, pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh para pengikutnya ini sehingga pemimpin bisa memberikan solusi dan masalahnya bisa dihadapi dengan baik. Jadi, masalah apapun yang dihadapi oleh pemimpin ataupun para pengikutnya, jangan sampai masalah itu membuat organisasi atau kepemimpinan tersebut rusak sehingga apa yang dicita-citakan untuk mencapai tujuan bersama itu akan hilang. Seperti itu. Jadi, kaitan antara soft skill dan juga kepemimpinan sangatlah kompleks di mana kepemimpinan membutuhkan soft skill dan soft skill juga tentunya ada dalam kepemimpinan. Baiklah, hanya itu pembahasan mengenai leadership skill. Saya mohon maaf apabila dalam pembahasan materi kali ini kurang dipahami dan masih banyak kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.